Riwayat Roman, Pierre, dan Rukmini. Apakah kalian pernah mengalami ditinggalkan oleh seorang kekasih? Orang yang sepenuhnya kalian taruh di hati sampai melebihi rasa cinta kalian pada diri sendiri. Bahkan di hitungan hari menuju momen yang seharusnya menjadi sumber memori kebahagiaan, orang tersebut harus menghadapi takdirnya untuk pergi menghadap pada Ilahi. Tak terbayang sih, semenyedihkan apa jika berada di posisi tersebut. Rukminilah wanita yang mendapatkan memori kelam itu. Orang yang dimaksud tak lain adalah kekasihnya, Pierre Tandean, seorang lelaki tampan keturunan Prancis dan Minahasa yang berhasil mengambil perhatiannya. Peristiwa itu terjadi di malam terkelam sepanjang sejarah Indonesia. Sudah 56 tahun lamanya sang patriot tampan meninggalkan dunia ini, terjebak dalam relungan kekejaman yang tak tahu di mana letak kesalahannya. Pierre tewas ketika peristiwa G30 SPKI. Kisah cinta yang manis berubah menjadi hal terpahit dalam kenangan. Kota Medan tahun 1963 menjadi memori saksi pertemuan mereka. Rukmini adalah seorang putri dari pengusaha terkemuka di Kota Medan. Ia yang masih berusia belia, yang masih duduk di bangku SMA, bertemu dengan seorang lelaki yang baru saja menyelesaikan studi akademik teknik angkatan daratnya. Dan saat itu ia sebagai komandan peleton Batalion Tempur 2, Kodam 2 Bukit Barisan di Medan, berpangkat Letnan 2. Sosok Rukmini yang ayu, lembut, dan rupawan membuat Pierre jatuh hati. Rukmini pun jatuh hati pada Pierre bukan semata karena sosoknya yang rupawan, tapi sikap humoris dan kecerdasannya. Dua kawan Pierre, Satrio Wibowo dan Setiono Hadi, yang membuat mereka berdua bertemu dan membuat Pierre jatuh hati pada Rukmini. Mimin, nama menggemaskan itu adalah panggilan sayang dari Pierre yang ia tunjukkan pada Rukmini. Usia mereka yang terpaut 8 tahun tak menjadi penghalang bagi Pierre untuk menunjukkan rasa sayangnya pada Rukmini. Pertemuan mereka selalu berjalan lancar karena lokasi asrama Pierre di Seise Kambing markas Kodam Bukit Barisan dan kediaman Rukmini yang terletak di Sekip 4B. Kedua lokasi tersebut terletak di jarak yang dekat. Alhasil, Pierre sering bertandang ke rumah Rukmini untuk meraut rasa rindunya. Cinta mereka semakin bersemi, sampai akhirnya Pierre harus meninggalkan Medan karena ia dipindah tugaskan ke Bogor demi mengikuti pendidikan intelijen yang disiapkan dalam operasi Dwi Kora. Hubungan mereka tentu haruslah tetap berjalan. Ya, mau tidak mau, mereka menjalani hubungan jarak jauh, meraut rindu hanya dari sepucuk surat. Tahun demi tahun berlalu, Pierre pun menjalani berbagai tugas kenegaraan. Salah satunya adalah menjalani misi intelijen sebagai mata-mata ke Malaya, yang hingga akhirnya menjadi Ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution pada tahun 1965. Masa cuti Pierre adalah waktu emas bagi Rukmini untuk meraup rasa rindunya pada sang kekasih. Rasa cintanya pada Rukmini semakin dalam. Pierre pun semakin mantap untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius bersama Rukmini. Walau sempat terhalang restu perihal perbedaan agama, Pierre tidak goyah dan ia pun menulis surat pada keluarganya untuk meminta doa restu demi menikahi Rukmini. Pada 31 Juli 1965, ketika Jenderal Nasution bertugas ke Medan dan momen ini dimanfaatkan oleh Pierre untuk menemui keluarga Rukmini dan melamar gadis impiannya.
Dengan bahagianya pernikahan mereka telah disepakati diselenggarakan pada bulan November 1965. Keseriusannya pun untuk menjadikan Rukmini teman hidupnya tidak main-main. Demi menambah biaya pernikahan, setiap malam ia dengan giat mengambil kerja sampingan sebagai supir traktor, meratakan tanah pembangunan proyek Monumen Nasional. Selain itu, ia juga sangat aktif mencari informasi terkait rumah kontrakan di sekitar kawasan Menteng, Jakarta, yang nantinya akan ia tempati bersama Rukmini jika sudah menikah kelak. Saat peristiwa pengepungan rumah Jenderal Nasution pada 30 September malam hari, Pierre bukanlah petugas yang terjadwal piket, melainkan tugas jaga ia serahkan pada komisaris polisi Hankam Masyur. Namun, dengan jiwa patriotnya, ketika ia mendengar suara tembakan, dengan sigap ia mengambil pakaian hangat dan senjata menghadapi pasukan yang menerobos masuk. Pasukan pemberontak yang tidak mengenali fisik Jenderal Nasution langsung membawa Pierre dan dieksekusi di Lubang Buaya bersama 6 jenderal lainnya. Mendengar kabar tersebut, Rukmini harus mengubur dalam-dalam rencana pernikahannya bersama sang kekasih yang akan dilaksanakan 2 bulan lagi. Hati Rukmini hancur ketika melihat nisan bertuliskan nama sang pujaan hati. Menurut hasil visum et repertum Kapten Anumerte, Pierre Tandean terdapat beberapa luka tembakan di tubuhnya. Dengan detail tembakan luka 2 di dada kanan, 2 di punggung kanan, 1 di leher belakang sebelah kiri, 1 di pinggul. Selain itu terdapat luka akibat pukulan di kepala kanan, di tulang ubun-ubun kiri, dan di puncak kepala. Butuh waktu 5 tahun lamanya Rukmini dapat reda dari traumanya dan menikah bersama pria lain. Pujaan hati Pierre Tandean. Rukmini Caimin menyusulnya pada 27 Juli 2019 dalam usianya ke-72 tahun di Klaten, Jawa Tengah. Andai kisah cinta mereka berjalan lancar dan dapat melangsungkan pernikahan, di tahun ini mereka telah merayakan usia pernikahan ke-56 tahun.